pakaiannya untuk memakai baju operasi. Tangan kiri 7, di tangan kanan 8 suntikan. Korban langsung tidak sadarkan diri. Lihat betul pada saat dia kembali di IGD, mukanya pucat, lemes, sempoyongan. Kasus pelecehan seksual yang menimpa beberapa pasien perempuan di Bandung dan juga Garut, Jawa Barat menghebohkan masyarakat akhir-akhir ini. Dunia kesehatan medis tercoreng oleh perilaku oknum dokter cabul yang melakukan tindakan di luar SOP tenaga medis. Salah satunya bahkan sampai meruda paksa pasiennya. Apa yang melatar belakangi perilaku bejat ini terjadi dan bagaimana para oknum dokter ini beraksi? Langsung tonton selengkapnya Buser Investigasi. Parah, dokter cabuli pasien. Nggak ada yang menyangka lokasi ini jadi tempat aksi bejat. Ini rumah sakit tempat yang seharusnya 100% aman dari aksi kejahatan, malah dijadikan tempat pelampiasan nafsu oknum dokter. Pelakunya Priguna Anugrah, seorang yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesi di semester 2, sekaligus dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Spesialisasi anestesi rupanya benar-benar disalahgunakan untuk membius pasien agar pelaku bisa menjalankan aksinya. Kami menelusuri tempat di mana pelaku meruda paksa korban. Sepi, tidak ada satu orang pun di sini. Tidak ada satupun perawat, tidak ada juga pasien karena memang sesuai keterangan sebelumnya, lantai ini belum digunakan untuk perawatan. Situasi ini dimanfaatkan pelaku melancarkan aksi bejatnya. Parah, korbannya adalah anak dari pasien yang tengah dirawat di ICU. Berdalih akan memeriksa kecocokan darah dengan sang ayah, pelaku membujuk korban ke sini. Setelahnya, pelaku membius dan meruda paksa korban yang sedang tidak sadarkan diri. Benar-benar enggak habis pikir. Ada oknum dokter yang melakukan perbuatan ini. Setelah korban FH melaporkan kejadian ini pada 18 Maret lalu, tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk meringkusnya. Priguna Anugrah ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada 23 Maret. Sejumlah barang bukti juga diamankan. Dari tersangka, PAP adalah dokter pelajar dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien, yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Perjalanan kasus menguak fakta baru. Korbannya ternyata tidak hanya satu, tapi ada 3 orang. Publik terkejut. Bagaimana bisa seorang dokter sekeji itu? Keji karena korban saat ini masih harus menjalani perawatan psikis atas kejadian yang menimpanya. Kondisi korban ya mungkin masih trauma lah ya, tapi sudah diberikan bantuan untuk penyembuhan trauma healing ke korban, untuk terapi psikologinya supaya dia tidak trauma lagi. Keterangan ini diamini kerabat korban. Kepada kami, ia menceritakan bagaimana dokter ngawur ini menjalankan aksinya. Pelaku pun diduga sengaja melancarkan aksinya tengah malam. Korban menghilang kurang lebih ada 1 jam. Loh, saya kan kaget. Saya coba WhatsApp, checklist, tidak terkirim. Alhasil saya berangkatlah ke rumah sakit. Samperin, kenapa? Ternyata dari fisik saya saja sudah jalan sempoyongan, pucat. Dan dia bilang, dan korban bilang bahwa habis disuntik. Disuntiknya di mana? Saya lihat di tangannya, kurang lebih di tangan kiri 7, di tangan kanan 8 suntikan. Cerita awalnya, memang si dokter ini tuh datang untuk mengecek
bapak korban. Bapak korban tuh butuh darah, di mana nanti subuhnya akan diadakan tindakan operasi. Nah, sebenarnya saya sudah dapat kabar dari jauh-jauh hari, dari hari sebelumnya, bahwa darah mah banyak. Pihak rumah sakit bilang. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali korban menerima suntikan. Dan yang terakhir, ini yang dilakukan dokter sang pelaku. Korban dibawa keluar dari IGD, maju terus ke area lobi depan, naik lift dari lantai 1 sampai lantai 6. Nah, keluar dari lantai 6, jalanlah kalau nggak salah melewati ruangan rawat inap, memutari ruangan rawat inap, lalu sampai ujung itu ada tangga darurat. Nah, naiklah ke tangga darurat 1 lantai. Nah, beres dari tangga darurat itu tuh terlihat persis, beres dari naik tangga darurat itu buka pintu, ada ruangan lantai 711. Nah, masuklah ke ruangan situ. Setelah di ruangan situ, pertama korban disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya untuk mengganti baju operasi. Pada saat masuk tuh infusan tuh udah siap. Di ruangan itu? Ya, di ruangan itu tuh infusan udah siap, sudah digantung, dan di sebelahnya tuh sudah ada alat-alat dia. Seperti suntikan lah, atau misalnya mungkin obat-obatnya, obat biusnya mungkin. Nah, korban ingat pasti itu sebelum tidak sadarkan diri. Nah, setelah diinfus tuh korban mengingat bahwa pelaku menyuntikkan salah satu cairan, entah cairan apa, dan tidak dalam hitungan menit, tapi dalam hitungan detik korban langsung tidak sadarkan diri. Tidak sadar selama 3 jam, korban diketahui keluar ruangan dengan fisik yang sangat lemah. Masuk ruangan tuh jam 1. Keluar kurang lebih jam 4-an. Nah, jam 4 keluar itu dicek CCTV, memang keluar jalan sempoyongan, dan memang saya lihat betul pada saat dia kembali di IGD, mukanya pucat, lemas, sempoyongan. Nah, di situ ada kecurigaan saya. Melihat kejadian ini, kerabat langsung melaporkan kepada perawat dan satpam rumah sakit. Saya cerita dulu ke nurse kan, tahu nggak dokter ini? Saya udah mau cari orang ini gitu kan, mau cari dokternya. Dari pihak nurse-nya kaget setelah saya beritahu kronologi seperti itu. Ibunda korban pun sambil nangis-nangis di IGD. Saya tanya security. Akhirnya setelah saya ngobrol dengan security, datanglah head security. Nah, baru saya lapor di situ membuat berita acara. Sedikit terbantu sih, walaupun mereka seperti kurang serius menanggapi dari kronologi saya gitu. Dari nggak percaya murid. Iya, gitu. Kejadian ruda paksa dipastikan terjadi setelah polisi melakukan olah TKP dan bukti visum yang dijalani korban. Kalau nggak salah sehari setelah pelaporan kepolisian datang dan mereka melakukan olah TKP, dan di situ banyak ditemukan barang bukti. Di situ saya pun kaget. Ada alat kontrasepsi lah, ada beberapa jarum suntikan, ada beberapa botol bius lah. Nah, itu yang bikin saya kaget. Keluarga korban menilai aksi itu sudah direncanakan dengan matang oleh pelaku berdasarkan gerak-gerik dan sudah tersedianya alat-alat dan obat bius di TKP. Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat menyatakan pelaku telah melanggar SOP karena menyalahgunakan obat-obatan dan prosedur rumah sakit. Selama ini dokter residen tidak bisa menggunakan obat-obatan secara bebas, apalagi untuk bius atau anestesi. Dokter residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis tentunya tidak bisa menggunakan obat-obatan secara bebas karena di rumah sakit ada prosedur untuk penggunaan obat. Khususnya untuk di rumah sakit pendidikan itu harus diajukan dulu kepada supervisor atau dokter pendidiknya. Kemudian setelah dilakukan approval baru dapat disampaikan ke instalasi farmasi.
dan setelah disetujui oleh instalasi farmasi baru dapat diberikan kepada pasien. Nah, untuk obat-obatan khusus di rumah sakit juga ada komite khusus dalam pengawasan terhadap obat-obatan yang sifatnya khusus seperti obat-obat tidur gitu ya, atau obat-obat untuk pembiusan atau obat-obat anestesi. Kini tersangka menanti sanksi pidana yang pasti akan menjeratnya. Hukuman maksimal selayaknya dijatuhkan, apalagi jumlah korban juga bertambah. Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tapi, selain sanksi pidana, kasus seperti ini seolah membuka mata agar evaluasi juga harus dilakukan, terlebih pada sistem pendidikan kedokteran. Salah satunya, Kementerian Kesehatan akan menyetop sementara Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi karena kita evaluasi, kita harus pastikan bahwa tidak ada celah apapun untuk terjadinya suatu pelanggaran hukum maupun etika dalam proses pendidikan dokter atau profesi lainnya. Tapi, di tengah proses pidana dan evaluasi yang dilakukan atas kasus ruda paksa oleh dokter PPDS anestesi di Bandung, kasus baru justru muncul lagi. Dan nggak kalah bikin tepuk jidat. Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, juga diduga melecehkan pasiennya saat pemeriksaan kandungan. Oh, tadi kamu kayak menghayati ya pas aku periksa gitu, menggunakan kata kamu aku. Kan itu kata-katanya tuh tidak sopan lah ya. Belum selesai kasus dugaan ruda paksa dokter PPDS di Bandung, publik dihebohkan lagi kasus serupa. Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat diduga melecehkan pasiennya. Peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terekam CCTV ini diperkirakan terjadi pada 2024 lalu saat seorang pasien hamil menjalani pemeriksaan ultrasonografi di klinik Karya Harsa, Kecamatan Garut Kota. Setelah video ini viral, polisi mendatangi TKP. Dan di kamar praktek inilah, Dr. Syafril Firdaus melancarkan aksi jahatnya. Dari hasil keterangan maupun CCTV, betul, TKP berada di klinik Karya Harsa. Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Diduga korbannya lebih dari satu atau masih kita dalami. Setelah polisi membuka posko pengaduan, satu persatu korban melapor. Jelas tak hanya satu korbannya. Sang dokter cabul sudah melancarkan aksinya ke beberapa pasiennya dengan modus yang hampir serupa. Kami bahkan mendapat keterangan dari salah seorang korban Dr. Syahril yang sampai saat ini belum juga melaporkan pelecehan yang menimpanya. Waktu itu tahun lalu ya, 10 Juni 2024. Awalnya tidak terjadi apa-apa, biasa USG, cek kandungan segala macam. Melihat posisi janin, detak jantung, dan kemudian setelah selesai, saya kira ya sudah selesai. Ternyata si dokternya tuh bilang, mana coba Pak saya USG juga, katanya gitu. Karena alasannya karena sebelumnya saya ada mengeluhkan sakit gitu. Saya sebenarnya agak bingung, gimana dok maksudnya gitu. Ya saya cek payudara gitu, ya mana tahu mungkin ada benjolan atau sudah ada produksi ASI katanya gitu. Jadi dilihat melalui USG gitu katanya.
Kemudian setelah pakai alat itu, dia juga melakukannya pakai tangan gitu. Bahkan sampai ke, mohon maaf, ke saya juga. Suami ikut. Dia kebetulan si dokter itu membelakangi suami saya, jadi suami saya di belakang dokter itu. Dan dari awal itu memang dikelabui gitu, jadi diarahkan ke layar sehingga suami saya tuh tidak terlalu fokus terhadap saya, jadi fokusnya ke layar. Cuman keseluruhan durasi itu sekitar ya dari USG kandungan sampai itu sekitar 30 sampai 40 menitan, 45 menit lah. Jadi cukup lama untuk ukuran USG biasa ya. Pelecehan yang dialami korban rupanya tak berhenti sampai di sini. Lewat pesan singkat, korban kembali dilecehkan secara verbal. Ada perkataan, oh tadi kamu kayak menghayati ya pas aku periksa gitu, menggunakan kata kamu, aku menghayati katanya gitu kan. Kan itu kata-katanya tuh apa ya, tidak sopan lah ya. Bagi seorang dokter itu chat lagi, masih nyeri katanya gitu. Susah tidur, saya suka susah tidur dok. Kalau siang ngantuk kan, saya bilang gitu. Jadi keluhan saya pada waktu hamil tuh kayak gitu. Nah dia tuh ada reply yang membuat saya kaget tuh. Katanya masa harus ditiduri gitu. Terus diikuti emoji yang menurut saya tidak lucu sama sekali gitu. Salah satu modus pamungkas Dr. Syafril dengan mengiming-imingi pasiennya mendapat USG gratis. Ini terbukti dari chat yang dikirimkan pelaku kepada pasiennya. Atas perilaku tak senonoh Dr. Cabul terhadap dirinya, ia menginginkan keadilan. Penetapan tersangka pada Dr. Syafril salah satunya karena adanya laporan korban atas kelakuan pelaku yang awalnya memberi vaksin gonore di rumah korban. Setelah usai tugasnya, sang dokter minta diantar ke kosannya dengan alasan kemalaman. Ternyata ini hanyalah modus sang dokter yang akan berbuat cabul, namun si pasien berontak dan berhasil kabur. Ada laporan dari masyarakat korban di sini yang dilaporkan dokter yang sama, suntik gonore ya, karena si pasien ini membutuhkan penanganan itu, kemudian yang bersangkutan dilayani di rumah, tetapi yang bersangkutan modusnya itu minta diantar ke rumah di dokter ini di kos-kosan dan juga melakukan aksinya. Kita lagi berencana untuk bagaimana menjerat perencanaannya karena lebih kuat konstruksi hukumnya. Kini langkah sang dokter cabul telah dibatasi. Polisi menangkapnya dan sanksi pidana 12 tahun penjara siap menjeratnya. Sejauh ini, polisi mencatat ada 4 perempuan yang telah melapor karena menjadi korbannya. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak FP 300 juta. Evaluasi menyeluruh di lingkungan dunia medis wajib dilakukan. Bukan hanya untuk menambah kenyamanan pasien dalam berobat, melainkan juga untuk memberikan jaminan rasa aman agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dan pastinya hak-hak pasien tidak ada yang dilanggar. Unsur investigasi kita sudah sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.